Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi di channel saya Ahmad Akbar dengan NPM 212151083 dari kelas 2021C. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan perjalanan saya sampai pada titik ini, yakni menjadi mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Langsung saja ya kita mulai. Aku dilahirkan di keluarga sederhana pada tanggal 6 Desember 2002 di Tangerang dengan ibuku yang bernama Iin Inayah dan ayahku yang bernama Izan. Aku memiliki tiga saudara, yakni dua kakak laki-laki dan satu kakak perempuan. Bisa dibilang saya adalah anak terakhir atau bungsu. Nah, kebetulan kakak saya yang ketiga, yakni Muhammad Yusril, adalah mahasiswa semester 7 Prodi Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. 6 tahun pun berlalu, saya pun didaftarkan oleh ibu saya di SDN Negeri Gembong 1. Nah, saya menjalani masa SD ini denganlah sangat-sangat bahagia. Bisa dibilang masa SD ini adalah masa anak-anak yang terindah, karena dulu teknologi ini belum berkembang seperti sekarang dan gadget pun belum marak digunakan, sehingga kami masih sering memainkan permainan tradisional pada masa ini. Nah, pada masa SD bisa dibilang saya adalah siswa yang berprestasi karena saya juara 1 berturut-turut dari kelas 1 sampai lulus. Teman SD yang selalu saya ingat bernama Galuh dan Aris. Kami selalu bermain bersama-sama selama 6 tahun. Nah, tidak terasa 6 tahun pun berlalu. Selanjutnya saya mendaftar ke SMP Negeri 1 Balaraja dan kami pun berpisah. Nah, pada masa SMP ini bisa dibilang menurut saya adalah masa dimana saya sendiri menuju remaja, dimana belum ada banyak sekali tugas, belum ada banyak sekali pekerjaan, pikiran, dan lain-lain. Pada masa ini beruntung sekali saya menemukan sahabat yang bernama Bayu Bukolsyom. Dia berasal dari Tasik dan campuran dengan Papua. Dia orangnya sangat baik sekali. Saya berteman dengan dia selama 3 tahun dan sampai sekarang juga masih sering memberi kabar walaupun tidak sesering dulu. Dan dengan dia merupakan orang yang sangat baik dan berdampak positif bagi saya sendiri. Walaupun kami beda kelas di SMP, tapi kami masih sering ke kantin bareng, kemana-mana pun selalu bareng. Pokoknya masa SMP ini adalah masa yang sangat indah karena kehadiran sahabat-sahabatku ini. 3 tahun pun berlalu, aku lulus dari SMP dan mendaftar di sekolah favorit yakni SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Sebenarnya aku dan Bayu sudah daftar bersama ke sana, tapi kartu keluarga milik Bayu masih berdomisili Tasik sehingga ia tidak diterima di SMA itu. Nah, pada masa SMA ini saya bertemu dengan orang-orang baru dan sahabat-sahabatku yang baru yakni Riko, Delpin, Mahot, Mapiopi, dan Yunita. Mereka adalah teman-teman saya yang sangat berdampak positif bagi saya dan sering menghabiskan waktu bersama baik mengerjakan tugas maupun yang lainnya. Nah, sekitar pertengahan kelas 11 kita pun diliburkan selama 2 minggu karena COVID. Tapi semua itu bohong ya, kita sudah libur selama 2 tahun. Nah, sampai pada sekarang ini jadinya kita sangat jarang sekali bertemu. Tak terasa kita pun semua lulus ya, karena setelah 3 tahun tiba-tiba aja lulus gitu, nggak berasa. Dan kami pun mendaftar ke perguruan tinggi yang diciptakan masing-masing, sehingga semua teman-teman saya pun berpisah demi menempuh cita-cita yang diinginkan. Saya pun memilih Universitas Siliwangi karena dekat dengan rumah saya di Ciberem, dan saya pun memilih jurusan pendidikan matematika karena saya senang dengan matematika. Saya pun mendaftar SBM diantar oleh ayah saya dan teman saya Salma, dan saya pun diterima di Yunsil dan lanjut membayar UKT. Setelah membayar UKT, ayah saya jatuh sakit. Setelah 7 hari, ayah saya pun meninggal dunia. Di sini saya sangat sedih sekali. Saya pun bingung ingin melanjutkan kuliah ini atau berhenti. Tapi saya memikirkan lagi bagaimana perjuangan almarhum mengantar saya pergi SBM dan tidak mau anaknya sampai tidak kuliah karena kakak-kakakku pun juga kuliah. Aku pun memutuskan untuk melanjutkan kuliah ini dan
benar memperjuangkan untuk mencapai cita-cita saya. Tak berapa lama Ombus pun dimulai. Di sini saya sangat mengalami culture shock. Di sini saya sangat bimbang sekali dan ingin menyerah dan takut. Tapi kemudian saya terus menguatkan diri dengan tugas-tugas yang sangat-sangat berat dan deadline-nya sangat-sangat singkat. Nah, 7 hari pun berlalu, akhirnya Ombus pun selesai. Setelah Ombus, saya pun mengisi KRS dan mendapatkan jadwal 1 minggu. Saya kira setelah Ombus sudah tidak ada lagi acara pengenalan Unsil, ternyata masih ada Mabim dan LTOH selama 3 bulan. Tapi sekarang ini semua sudah saya lewati. Walaupun banyak sekali tugas yang diberikan pada acara itu, kita pun juga banyak sekali mendapatkan manfaat dari acara-acara tersebut. Nah, kebetulan setelah mengisi KRS dan masuk ke kelas C, saya di jadwal itu ada jadwal teori bilangan yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil. Pada hari itu, saya pun bingung apa sih teori bilangan dan kenapa juga kita harus belajar teori bilangan gitu. Soalnya ini juga nggak pernah diajarin gitu di SMA, SMP, ataupun di SD. Setelah pertemuan sampai sekarang udah mau UAS, saya pun tahu apa itu materi-materi teori bilangan dan ternyata materinya cukup unik sekali dan perlu critical thinking di dalamnya. Selama perkuliahan sampai saat ini, saya hanya menemukan satu sahabat yakni Yusuf Tejakusuma, sama seperti saya kelas C. Karena jujur saya sangat sulit sekali menemukan teman lagi, apalagi di masa pandemi ini. Saya tidak tahu sifat-sifat mereka karena yang saya lihat itu semuanya mereka adalah orang yang baik. Jadi itulah cerita singkat saya mengenai perjalanan saya kuliah sampai sekarang. Dan tak terasa 1 semester pun bentar lagi berakhir. Dan terima kasih kepada diriku dan semua orang yang telah berkontribusi pada kehidupanku. Semoga diriku ini masih kuat karena perjalanan pun masih panjang. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di video lainnya.